Jakal sudah berada di Prancis dan masih terus memikirkan ruang persembunyiannya yang telah ditemukan oleh Nuria dan keluarganya. Apa alasan yang harus dibuatnya membuatnya kehilangan konsentrasi dan menabrak mobil ekspedisi. Jakal menawarkan untuk membayar kerusakan dan bahkan mengganti gaji bulanannya, tetapi pengemudi itu menolak dan melambaikan tangan kepada seorang petugas polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Petugas polisi meminta dokumentasi Jakal dan bersikeras untuk memeriksa bagasi mobilnya. Di dalam bagasi ada tas dan petugas bersikeras untuk membukanya. Tas itu berisi pistol dan uang tunai, tetapi sebelum petugas dapat bertindak lebih jauh, Jakal dengan cepat menembaknya. Sebelum melarikan diri dari area tersebut, Jakal dengan hati-hati mengatur adegan itu agar terlihat seperti polisi dan sopir itu saling tembak. Kemudian, Jakal menelepon Nuria mengundangnya untuk bergabung dengannya di Paris untuk mendiskusikan beberapa masalah mendesak. Nuria ragu-ragu, tetapi ia ingin tahu. Akhirnya Nuria pun setuju. Yeah, okay. Alright. Okay. Sementara itu, Bianca mendatangi seorang penembak jitu yang pernah bertugas di militer Inggris. Pria itu terkesan dengan ketepatan tembakannya, tetapi Bianca meragukan ada yang pernah berhasil menembak pada jarak sejauh lebih dari 2 mil. Sebelum dia pergi, pria itu menyebutkan hanya satu penembak jitu legendaris bernama Alexander Dugan yang bisa menembak dengan jarak sejauh itu, tetapi dia sudah meninggal 10 tahun yang lalu dalam sebuah misi. Bianca yang penasaran pun menelepon Damian untuk menyelidiki Alexander Dugan, tetapi ia menolak karena orang yang dicarinya sudah meninggal. Namun Bianca bersikeras menyuruhnya tetap mencari dan Bianca pun pergi. Sementara itu, Jakal mempersiapkan diri untuk bertemu dengan istrinya. Tidak lama setelah itu, akhirnya Nuria tiba di hotel. Jakal mengaku sejak awal dia sudah berbohong pada Nuria soal pekerjaannya, tapi cintanya pada Nuria dan Alvaro, anaknya, bukanlah kebohongan. Jakal menjelaskan bahwa dia telah dipekerjakan oleh perusahaan besar untuk melakukan spionase industri yang melibatkan penggunaan identitas palsu menyuap orang dan terkadang terlibat dalam kegiatan ilegal. Nuria menuduh Jakal menghabisi nyawa orang untuk menyelesaikan pekerjaannya, tapi Jakal meyakinkan Nuria bahwa dia tak pernah menghabisi orang. Jakal pun berjanji setelah menyelesaikan tugas terakhirnya akan kembali ke rumah mereka hidup bahagia bersama. Nuria menerima alasannya dan memintanya untuk jujur padanya. Jakal pun berjanji untuk tidak pernah berbohong lagi padanya. Hari berikutnya, Bianca melapor ke Isabel soal update kasus Manfred yang mengaku belum mendapatkan kemajuan. Isabel yang frustrasi mengingatkan Bianca bahwa dia yang meminta kasus ini untuk diberikan kepadanya. Bianca meminta bantuan pada Isabel untuk menugaskan Vince yang merupakan unit taktis ke operasinya. Isabel setuju, tetapi Bianca harus berjanji untuk update laporan padanya setiap hari. Sementara itu, Ule Dakcar sedang menikmati harinya seperti biasa berenang di pulau pribadinya. Keamanan di sana sangat ketat dengan berbagai agen yang terus memantaunya. Selesai berenang, pimpinan keamanan datang menemuinya memberitahu kalau dia telah diincar oleh seorang asasin bayaran. Informasi itu bisa dipercaya, namun Ule bersikeras karena peluncuran itu terlalu monumental untuk dibatalkan. Di sisi lain, Jakal kembali melanjutkan misinya. Kali ini dia pergi ke Estonia, ke lokasi yang akan menjadi tempat peluncuran River. Jakal menguji dan meninjau prosedur keamanannya. Pada saat itu, sebuah konser sedang diadakan di lokasi tersebut dan Jakal mengamati titik pandang yang tinggi di atas panggung. Jakal naik ke lantai 2 melihat keadaan di sana. Dia naik ke atas tiang-tiang besi dan menemukan sebuah rongga yang memastikan bahwa itu adalah tempat yang ideal untuk tembakannya. Namun struktur itu mulai terbuka secara tak terduga yang menyebabkan Jakal kehilangan pijakannya sehingga ponselnya terjatuh.
Area itu mulai tertutup lagi yang memungkinkan Jackal untuk memanjat kembali dan selamat. Saat konser berakhir, Jackal menemui petugas keamanan dan memintanya untuk membantu menemukan ponselnya. Petugas tersebut menelepon telepon dan Jackal berhasil mengambilnya. Jackal berterima kasih padanya dan mereka saling berkenalan. Petugas itu bernama Rasmus, sedangkan Jackal menyebut dirinya dengan nama Peter. Saat Jackal kembali ke apartemennya, Zena berdiri di sana. Dia menatapnya dengan intens. Entah kenapa Jackal merasa percaya dengan wanita kliennya ini. Dengan gugup, Zena menjelaskan bahwa majikannya sangat kuat dan mendesak Jackal untuk tetap pada rencana dan menghindari menjadi rogue seperti yang dia lakukan terhadap Elias. Kemudian mereka sudah sama-sama berada di atas kapal ke kota Tallinn tempat Zena tinggal. Sesampainya di pelabuhan, Zena menawarkan bantuan apapun yang Jackal butuhkan. Sambil mengamati sekelilingnya, Jackal melihat seorang wanita menggunakan alat bantu jalan palsu yang memicu ide dalam benaknya. Jackal menghubungi Norman bermaksud untuk membuat senapan sekaligus menanyakan tentang pertemuan terakhirnya untuk memastikan keadaan aman. Norman pun menceritakan soal kejadian di Belarus. Di sana ia digerebek oleh para agen tetapi belum tahu siapa mereka, namun Norman memastikan bahwa sekarang keadaan sudah aman. Jackal pun memesan senjata yang bisa bebas dari metal detektor dan pemindai ultrasensitif. Senjata itu harus bisa mengenai target dalam jarak 75 meter dan harus selesai dalam 5 hari. Norman mengaku dia masih mengalami cedera, jadi dia tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu. Dia juga tidak punya orang yang dia percaya untuk menolongnya. Jackal menawarkan dirinya untuk membantu dan Norman setuju dengan tawarannya. Jackal pun langsung menuju bandara untuk pergi ke Budapest, Hungaria. Sementara itu, Bianca dan Vince kembali ke misi utamanya mencari keberadaan Norman. Mereka meminta bantuan tim yang lain untuk mencari lokasi Norman melalui satelit berdasarkan keterangan dari informannya. Sedangkan Jackal sudah tiba di Budapest dan disambut oleh Norman yang mengatakan bahwa Jackal tampak lebih ramping dari yang dibayangkannya. Ternyata mereka memang belum pernah bertemu secara langsung walaupun sudah lama bekerja sama. Tempat tinggal Norman dipenuhi berbagai jenis senjata, salah satunya mengingatkan Jackal akan masa lalunya. Itu senapan sniper militer yang sering dia pakai dahulu dan masa lalunya pun langsung melintas. Jackal menjelaskan kepada Norman dengan menyebutkan bahwa ia membutuhkan senapan yang seluruhnya terbuat dari plastik dengan pemicu yang dapat dilepas yang cukup ringkas untuk dimasukkan ke dalam alat bantu jalan palsu. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka pun mulai mencetak senjata dengan Jackal sebagai operatornya dan Norman mengecek quality controlnya. Mereka tinggal menunggu hasilnya mungkin sekitar 10-12 jam lagi. Saat mereka bersantai, Jackal mendesak Norman untuk menceritakan dengan detail kejadian di Belarus. Norman mengatakan bahwa ia telah disergap oleh seorang wanita Inggris berkulit hitam yang memegang senapan serbu. Jackal segera mengidentifikasi bahwa ini pekerjaan MI6 dan menuntut untuk tahu bagaimana Norman bisa berhasil melarikan diri dari mereka. Norman mengaku kalau ada yang memberitahunya soal penyergapan itu, tetapi dia tidak tahu siapa orangnya. Jadi dia bisa bersiap dan segera kabur dari sana. Setelah mendengar ini, Jackal memperingatkan Norman bahwa konsekuensi serius akan menyusul jika dia tidak berhati-hati. Pada saat yang sama, Bianca berhasil melacak lokasi Norman dan segera berangkat ke Budapest, Hungaria. Keesokan harinya, Norman menyelesaikan senapannya dan mendiskusikan proses perakitannya. Jackal bersemangat untuk menguji senjata tersebut dan Norman pun memberikan arahan dan kunci mobil untuk berkendara ke daerah hutan terpencil. Setelah mengikuti arahan Norman, Jackal tiba di hutan. Ia menggantung semangka di pohon, memposisikan dirinya pada jarak yang cukup jauh dan menggunakan stabilizer darurat untuk menstabilkan senapannya. Setelah melepaskan beberapa tembakan untuk menyesuaikan teropongnya, akhirnya Jackal menggunakan peluru peledak khusus untuk melenyapkan semangka.
Jakal puas dengan hasilnya lalu kembali ke rumah Norman, tetapi dalam perjalanan ia menerima telepon dari Nuria yang menanyakan kabarnya. Jakal berjanji pada Nuria kalau dia akan kembali dalam 5 hari. Saat Jakal mendekati rumah Norman, ia merasakan ada yang tidak beres. Ia melihat Bianca dan timnya di dalam mobil di gerbang rumah Norman dan memarkir tidak jauh dari sana. Jakal memarkir mobilnya agak jauh dan memantau mereka dari jarak yang aman. Kemudian Bianca dan timnya memutus aliran listrik ke daerah sekitar dan bersiap untuk serangan. Menyadari ada bahaya, Jakal menelepon Norman untuk memperingatkannya tentang tim yang datang. Jakal memerintahkan untuk membersihkan tempat itu dan segera melarikan diri. Dengan tergesa-gesa, Norman berusaha sebaik mungkin untuk menghapus bukti apapun dan meraih senapannya. Saat tim mendekat, Norman melepaskan tembakan ke arah mereka, tetapi Bianca dan timnya memaksa masuk ke dalam rumah dan akhirnya menangkapnya. Mereka meminta informasi tentang identitas Jakal, tetapi Norman menolak untuk bekerja sama. Saat Bianca menggeledah tas di dekatnya, dia menyadari bahwa seseorang telah bersamanya. Bianca pun memerintahkan timnya di luar untuk waspada. Jakal yang tidak ingin rahasianya terbongkar terpaksa menghabisinya. Tim Bianca dengan cepat mengidentifikasi posisi Jakal dan mengejarnya. Jakal segera melompat ke atas kuda dan melesat pergi. Jakal berbelok ke dalam hutan tetapi terlempar dari kudanya. Bianca dan timnya mencoba untuk maju tetapi Jakal melompat dari tebing menghilang ke dalam air. Setelah beberapa menit yang menegangkan, Jakal muncul di hilir menggigil karena kedinginan. Jakal mencari tempat berlindung, dia menemukan gudang yang tampak terbengkalai. Namun saat Jakal tertidur, dia dikejutkan oleh pemilik gudang yang menangkapnya dan mengikatnya. Keesokan paginya, Attila pemilik gudang memarahi Jakal dalam bahasa Hungaria karena masuk tanpa izin. Jakal mencoba menjawab dalam bahasa Inggris dan Jerman, tetapi Attila tidak dapat memahaminya. Dengan frustrasi, Attila akhirnya memutuskan untuk melepaskan Jakal. Namun saat Jakal pergi, Attila terkejut melihat senjatanya. Attila pun kembali menahannya, mendorongnya masuk ke rumahnya. Kemudian Attila menelpon saudaranya bernama Gaby dan memberitahunya tentang orang asing dengan senapan yang ia tangkap di gudangnya. Gaby pun memanggil pekerjanya bernama Laszlo yang bisa bahasa Inggris. Saat itu Jakal menawarkan untuk membayar mereka semuanya sebagai ganti kebebasannya. Gaby menerima tawaran itu sambil membawa senjata bersiap untuk pergi. Di jalan keluar, mereka bertemu dengan beberapa petugas polisi yang mencari keberadaan orang asing yang berbahaya. Polisi meminta mereka untuk menjauhi orang itu. Gaby yakin orang yang dicari polisi itu adalah orang yang ditahan oleh saudaranya. Attila sedang makan dan menawarinya, tetapi Jakal menolaknya. Karena merasa terhina oleh penolakan Jakal, Attila mencoba memaksanya untuk makan, tetapi Jakal menggunakan kesempatan itu untuk menyerangnya dan Attila yang malang pun meninggal. Jakal mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan gudang. Jakal mencoba melarikan diri menggunakan mobil Attila, tetapi tiba-tiba Gaby dan Laszlo datang. Mereka langsung masuk ke rumah. Gaby sangat kaget melihat saudaranya sudah meninggal. Jakal berusaha menghidupkan mobil, menarik perhatian Gaby yang langsung menembakinya. Gaby mengira Jakal sudah meninggal, akan tetapi saat dia maju, Jakal menembaknya hingga tewas. Melihat Gaby kalah, Laszlo menyerah dan Jakal pun memintanya untuk mengantarnya. Selama perjalanan, Jakal mengambil telepon Laszlo dan menelepon Nuria. Jakal mengabari Nuria bahwa dia sangat kacau belakangan ini. Jakal berkata pada istrinya kalau dia belum tahu kapan kembali dan mungkin saja dia tak akan pernah bisa kembali lagi. Nuria yang panik menuntut untuk mengetahui di mana dia berada dan Jakal pun memberitahunya ada di Hungaria. Nuria ingin membantu dan bertanya apa yang bisa dia lakukan. Jakal kemudian mulai menjelaskan tentang sebuah ruangan tersembunyi di rumah mereka dan menjelaskan apa yang dia butuhkan. Ternyata Nuria dan ibunya berada di kantor perceraian atas saran ibunya, tetapi Nuria masih mencintai suaminya dan pergi.
Akhirnya mereka tiba di tujuan dan Jakal meminta Laszlo untuk memarkir mobilnya. Jakal masih berpikir apakah dia harus menghabisi Laszlo atau membiarkannya. Jakal memintanya untuk menutup mata, lalu Laszlo memohon agar tetap dibiarkan hidup karena dia punya anak dan istri yang masih menunggunya. Sebaliknya, Jakal memperingatkan Laszlo bahwa jika dia berbicara kepada polisi, rekan-rekannya akan menemukan dan membunuh keluarganya. Laszlo yang ketakutan bersumpah untuk tidak berbicara. Kemudian, Jakal meninggalkan Laszlo menghilang ke dalam malam. Sementara itu, Bianca memanggil seluruh unit polisi lokal untuk menggeledah tempat Norman untuk mencari petunjuk, tetapi Norman sudah menghapus semua data di komputernya. Pada saat itu, Bianca diberitahu tentang mayat yang ditemukan di pertanian. Bianca menduga itu perbuatan Jakal dan mereka pun langsung bergerak. Setelah Bianca dan Vince tiba di rumah pertanian, mereka berhasil menemukan beberapa sidik jari yang bisa mereka lacak. Lalu Ozzy menghubungi Bianca yang memerintahkannya segera kembali ke London atas perintah Isabel untuk memimpin proyek baru bernama Anubis yang dibentuk khusus untuk menangkap Jakal. Meskipun Bianca protes bahwa Jakal berada dalam jangkauannya, namun Ozzy bersikeras dan mengakhiri panggilan teleponnya. Jakal pergi ke sebuah kafe dan memulai percakapan dengan Zena yang memberitahunya kalau MI6 sudah mengetahui keberadaannya di Budapest dan kliennya di Amerika mulai kehilangan kepercayaan, namun Jakal tetap yakin dia bisa menjalankan misi ini. Jakal juga menerima email dari istrinya yang memberitahukan dia sudah sampai di Budapest. Jakal segera mengirim alamat hotelnya dan pergi dari sana. Tidak lama setelah itu, Nuria sampai dan masuk lalu memberikan barang yang diminta Jakal. Saat itu, Jakal menjelaskan kepadanya bahwa orang-orang berbahaya sedang mengejarnya dan menyuruhnya untuk kembali karena telah melibatkan Nuria terlalu banyak, tapi Nuria memilih untuk menemaninya. Jakal mempersiapkan penyamarannya, mengubah dirinya di depan Nuria, dan dalam waktu singkat Jakal tiba di bandara dengan menyamar sebagai seorang pria tua di kursi roda. Nuria berpamitan kembali pulang menuju Spanyol. Jakal akan menuju Tallinn, Estonia. Jakal juga melihat Bianca dan Vince duduk di ruang tunggu, mereka akan pergi ke London. Beberapa saat kemudian, Bianca menerima telepon dari Ozzy yang memerintahkan Bianca dan Vince mengubah rute mereka segera pergi ke Tallinn, Estonia, karena semua akan berada di sana dalam 4 hari untuk mengumumkan peluncuran River. Di dalam pesawat, Jakal, Bianca, dan Vince menaiki pesawat yang sama, duduk hanya beberapa baris di depannya. Saat mendarat di Tallinn, Jakal memperhatikan para agen masuk ke mobil mereka dan pergi. Kemudian, Jakal tiba di apartemennya dan melepaskan penyamarannya. Beberapa saat kemudian, seorang petugas mengetuk pintunya. Petugas itu sedang mengecek lokasi sekitar karena telah terjadi pencurian di lantai atas dan meminta untuk melihat identitas Jakal. Petugas wanita itu curiga dan meminta nomor kontaknya dan bahkan meneleponnya di tempat untuk memverifikasi. Setelah mereka pergi, Jakal menghubungi Rasmus, karyawan teater yang telah membantunya menemukan ponselnya yang hilang untuk mengajaknya minum di bar. Jakal memperkenalkan dirinya sebagai Peter, seorang insinyur di kota untuk bekerja. Setelah beberapa percakapan santai, Jakal dan Rasmus kembali ke apartemennya. Bianca dan Vince tiba di kantor sementara Anubis yang didirikan oleh Ozzy. Di sana mereka bekerja membuat sketsa wajah Jakal dan membagikannya ke pihak berwenang. Kemudian Jakal meyakinkan Rasmus untuk membawanya ke teater sebagai referensi proyeknya di London. Kebetulan tempat itu akan ada konser piano yang diadakan pada malam hari nanti. Mereka pun pergi ke teater sore hari sebelum akses ditutup. Rasmus memberikan kartu akses pada Jakal agar dia bisa berkeliling dengan bebas. Jakal naik lantai 2 memeriksa semua ruangan. Dia berhasil menemukan sebuah ruang kosong di bawah lantai untuk tempat persembunyian. Ketika sudah selesai, Jakal menemui Rasmus dan berkata dia akan kembali ke London karena tugasnya di sini sudah selesai. Jakal pun kembali ke rumah Rasmus dan membereskan barang-barangnya. Mereka pun berpisah.
Di sisi lain, Bianca dan para agen menerima kabar bahwa seorang polisi wanita mengenali sketsa Jackal. Bianca dan Vince segera keluar untuk melanjutkan pengejaran terhadap Jackal dengan bantuan tim SWAT. Akan tetapi, ketika mereka tiba di gedung apartemen tempat Jackal terlihat kosong. Jackal menuju ke teater tempat sebuah konser piano diadakan menggunakan alat bantu jalan. Ia juga membeli beberapa botol air dan makanan ringan di acara tersebut. Saat konser berlangsung, Jackal langsung pergi ke tempat yang telah ia incar sebelumnya dan merangkak ke ruang sempit tepat di atas panggung. Di sana, Jackal merakit senapan snipernya dan menghabiskan malam dengan beristirahat menunggu sampai Ule Dakchar meluncurkan program Rivernya. Beberapa jam kemudian, Bianca dan Vince tiba di pertemuan teater dengan kepala keamanan. Mereka memberi sketsa Jackal dan mendesaknya untuk mengunci gedung. Keith memerintahkan timnya untuk melakukan pencarian menyeluruh di area tersebut dan juga menggunakan anjing pelacak. Keith membawa Bianca dan Vince ke panggung tempat Ule akan memberikan pidato. Saat mereka memeriksa area Jackal tetap tidak terdeteksi. Keesokan harinya acara peluncuran River akan segera dimulai dan Jackal mempersiapkan diri untuk misi. Pada saat itu Keith memerintahkan satu penyisiran gedung untuk yang terakhir. Saat Bianca berjalan ke area tempat Jackal bersembunyi tanpa sadar lewat tepat di atasnya, para tamu tiba dan mulai mengambil tempat duduk mereka masing-masing. Acara itu pun akhirnya dimulai. Jackal keluar dari persembunyiannya. Dia akan pergi menuju lokasi menembaknya dan menghabisi para penjaga yang berjaga di lantai atas. Saat Ule memulai pidatonya, Jackal menunggunya untuk melangkah keluar dari balik penghalang anti peluru. Tepat saat Jackal memiliki bidikan yang sempurna, tiba-tiba salah satu tim keamanan ikut menembak Ule, akan tetapi tembakannya meleset. Gara-gara itu tembakan Jackal juga meleset yang membuat suasana menjadi kacau. Tamu yang datang berbondong-bondong keluar, bahkan polisi pun tidak bisa menahan mereka. Jackal memanfaatkan kerumunan itu untuk kabur keluar menjauh dari gedung. Rasmus melihat Jackal berjalan menjauh dan memanggilnya. Jackal mengabaikannya. Tetapi ketika Rasmus menyusul Jackal dengan brutal membunuhnya dan meninggalkan tubuhnya di pinggir jalan.